wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat ya pagi ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi bersama Bapak Ibu Guru, ada Pak Asmi, Pak Toto, Bu Mega, dan juga Bu Ike. Teman-teman, sebentar suaranya kok ini ya, bisa ditutup dulu sebentar. Oke, nanti boleh dibuka ketika Pak Asmi bertanya ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang uh, PAI yang dikombinasikan dengan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa ya hari ini pembelajarannya? Ada sudah tahu? Nah, Nabi Muhammad. Tentang Nabi Muhammad. Oke, barakallah teman-teman. Untuk lebih jelasnya dan supaya tidak mengulur-ulur waktu lagi, Pak Asmi langsung serahkan kepada Bu Mega dan juga Pak Toto. Silakan Bu Mega, Pak Toto. Bapak main angka jongkok, Pak. Silahkan Pak Toto. Main angka jongkok. Angka zoom. Nanti nggak nampak dong teman-teman jongkoknya di rumah. Angka zoom aja, Pak. Bu. Baik, terima kasih Pak Asmi atas kesempatannya sudah diberikan, Masya Allah. Sebelumnya Pak Toto awali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Kabar Bu Mega, Pak Toto, Pak Azmi, Bu Ika. Oke, alhamdulillah kabar Bapak Ibu Guru insya Allah juga dalam keadaan baik-baik saja dan luar biasa, Allahu Akbar. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung untuk sesi pembelajaran Zoom hari ini. Sebagaimana yang disampaikan Pak Azmi tadi, insya Allah kita akan sama-sama menambah ilmu, sama-sama mengkaji ilmu tentang suatu kisah yang sangat inspiratif, gitu ya. Sebagaimana beliau menjadi suri tauladan kita yang patut untuk kita contoh segala macam aktivitasnya, baik dari ucapannya, baik dari perilakunya, tiada lain yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Namun sebelum lebih jauh Pak Toto membahas tentang materi hari ini, Pak Toto coba buka dulu untuk layarnya. Baik. Cak, permainan dulu ya. Nanti. Sabar dikit kenapa? Waktu waras tuh tak mau sabaran. Kuaku. Kok ngamuk? Mohon maaf suaranya. Ya. Baik, sudah terlihat layarnya yang Mbak bagikan di Zoom teman-teman? Sudah, Pak. Oke, benar ya di sini ya pendidikan agama Islam? Iya, Pak. Ya, kalau di layarnya tertulis IPA berarti Anda salah masuk Zoom. Sama server. Hai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung, kita sudah mulai masuk ke pembelajarannya, jadi mohon kerjasamanya untuk berbicara bergantian ya, karena ini Pak Toto sudah mulai, jadi harapannya apa yang nanti Pak Toto sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, seperti biasa kita akan kita akan awali dengan doa, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa yang sudah familiar, insya Allah teman-teman baca. Nah, untuk itu dalam hitungan ketiga sama-sama kita baca terlebih dahulu doa yang tampil di layar ini. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban.
taqabbala. Baik, barakallah teman-teman yang sudah membaca Wa doa yang di layar. amalan mutaqabbala. Ya, semoga dengan doa yang sudah kita baca ini Allah kabulkan dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak, baru gabung Pak. Waalaikumsalam Bang Atar, baik. Ya, Tadi ke pos bentar. ya tidak apa-apa Bang Atar, langsung mengikuti pembelajarannya ya. Ya Baik. Pak. Selanjutnya setelah teman-teman sudah membaca doa semua tadi, sekarang saatnya kita sepakati dulu pembelajaran hari ini supaya berjalan dengan lancar, maka kita harus bahas yang ini dulu nih. Ya. Yang pertama diharapkan teman-teman selalu senantiasa meniatkan menuntut ilmu itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi target teman-teman belajar itu bukan untuk pintar, bukan untuk bisa, gitu ya. Karena pintar dan bisa itu insya Allah adalah pemberian dari Allah, dari ikhtiar yang sudah teman-teman lakukan. Namun paling utama niat teman-teman adalah menuntut ilmu untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita diwajibkan sebagai seorang muslim untuk senantiasa menuntut ilmu, gitu. Yang kedua, teman-teman diharapkan mengikuti sesi Zoom ini dengan tertib dari awal hingga akhir nanti. Nah, jika teman-teman sebelumnya ada diberikan kesempatan, yarhamukallah, teman-teman diberikan kesempatan untuk mencoret-coret layar gitu. Kebetulan untuk di sesi bersama Pak Toto ini teman-teman tidak ada aktivitas untuk mencoret layar. Jadi harapannya teman-teman bisa tertib, gitu ya. Kemudian Tapi bisa ngecoret, Pak. Nah, kenapa? itu berarti tak izin tuh waras tuh. Alfazon gambar-gambar lah, Masya Allah. Pak. Nih, Pak. Oke, sebentar. Iya bisa. Tapi kan Bapak tidak izinkan. Apa ada kayak di kamar Iya, Ya. jadi Oke, sebentar bergantian kita berbicaranya ya. Kita bahas dulu poin yang ketiga, teman-teman diharapkan mencatat poin-poin pentingnya. Bapak rasa teman-teman sudah mengerti untuk hal ini gitu. Terkadang kita bisa ingat gitu, apa sudah paham gitu. Namun permasalahannya ilmu ini tidak hanya untuk saat ini saja, tapi harapannya bisa bertahan setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa teman-teman ingat terus. Oke, Pak. Salah satunya dengan mencatat. Nah, kemudian jika teman-teman memerlukan izin saat ingin mau berbicara, ingin melakukan aktivitas lainnya yang di luar pembelajaran, mau minum, silahkan disampaikan, gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba hilang dari layar, nanti Bapak bingung kok kameranya hidup tapi orangnya tidak ada, begitu. Jadi silahkan izin dengan baik. Dan yang terakhir tidak mencari-cari tampilan layar Zoom, sebagaimana yang tadi sudah Pak Toto sampaikan di poin kedua juga. Oke, insya Allah teman-teman sudah pahami semua ya untuk 5 poin ini. Baik, harapannya teman-teman selain paham juga bisa diterapkan dengan baik. Jadi 5 poin ini kita sepakat. Ada yang tidak sepakat? Sepakat. Sepakat aja. Sepakat. Bapak. Iya, Bang Fatir. Kan surat apa tuh, Pak, yang di store dari 20 sampai 25? Saya lupa. Oke, nanti Bang Fatir ya, sesinya sekarang kita PAI dulu Bang Fatir. Ya sudah nanti Oke. Pak Azmi. Baik ya, untuk itu langsung saja kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Bismillah. Oke. Ya, sebelum itu kita coba relax dulu, kita coba tenangkan pikiran dulu, kita santai dulu supaya nanti tidak stres saat menerima pembelajaran. Bapak ingin ajak teman-teman untuk melatih konsentrasinya terlebih dahulu supaya nanti apa yang disampaikan teman-teman bisa langsung cepat tangkap. Begitu. Insya Allah permainan ini sudah pernah dimainkan, namun kita coba dengan metode yang lain. Begitu. Jadi nanti Bapak akan tampilkan sebuah gambar dalam waktu mungkin kurang waktu 5 detik. Jadi tugas teman-teman
perhatikan baik-baik gambar yang Bapak tampilkan. Perhatikan dengan detail setiap sudut yang ada di gambar itu. Kemudian nanti akan ada pertanyaan terkait gambar yang Bapak berikan. Baik ya. Ya Pak, iya Pak. Diharapkan teman-teman bisa menjawab dengan benar apa sih yang ditanyakan terkait gambarnya. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Baik. Teman-teman tahu ini rumah adat mana? Adat Melayu. Adat Melayu. Oke. Untuk lebih tepatnya rumah adat Kepulauan Riau ya teman-teman ya. Jangan habisi. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik untuk gambarnya. Kira-kira nanti pertanyaannya tentang apa? Oke, sudah cukup? Kamu Hitung mundur. 3, Kita 2, belajar PAI atau PPKN atau 1. Enggak. Oke. Pertanyaannya. Berapakah jumlah tong sampah yang terlihat pada gambar tadi? Tahu. Tiga. Ya. Ya. Oke. Gak sadar. Oke, dari tim Putra gimana? Ada yang jawabannya berapa? Tadi Bapak dengar ada yang jawab 3. Sudah. Berapa, Bib? ada berapa? 2 ya. 4. Oke, Kak Eca 2. Bukan, saya nggak Kayak tahu Pak Paras, apa, 5. berapa. Bib, berapa, Bib? Lima. 4. Oke, ada 2, ada 3, ada 4. Banyak. 5 Pak. Oh, Kaknya 5. Itu berani beda, jadi satu aja lah, Pak. Tiga. Bang Hasan 1. Berarti rentan jawabannya ada 1 sampai 5. Ya. 2 Pak. Coba kita cek jawaban teman-teman. 1, 2. Sebentar, ada yang masuk. 1, 2, 3, kita cek. Satria. Tadi main langsung on. Hehe. Mana nyangkut lama kali? Oke. Kita cek. Ada 2-nya sih gue. Ada 1, Habib nih salah terus loh, ada Bib. 2. Aku lah kau. Oke, hanya ada 2 tong sampah yang ada di gambar ini. Berarti siapa yang jawabannya benar? Saya. Kau tadi 1. Berarti selainnya menjawab, 1 tambah Anda 1 kurang beruntung. maksudnya. Ya. Tawarkan capung Anda. Saya jawab 2. Baik, kita mulai gambar yang kedua. Silahkan diperhatikan. Oke, Pak. Benar. Oke, ini rumah adat mana? 2, 3. Padang. Pasti mau Padang. ditanya lampunya, atau kamarnya, atau apanya. Saya tahu nih kayak jendelanya. Potong warna oranye itu. Bib pasti tak tahu, Bib. Kita hitung mundur. 3, 2, Gitulah. 1. Apakah yang ditanyakan? Berdasarkan gambar tersebut, manakah posisi yang lebih tinggi? Atap rumah atau drum airnya? Air. Rasa warna oranye itu kan yang ada Oke. Sepakat ya, semuanya. Drum air lebih tinggi daripada atap rumah. Jelas sekali itu. Atap, Pak. Drum air. Rumah aja lah. Oke, kita lihat. Atap. Drum air. Kelihatannya jadi kayak gitu. Kelihatannya segitu Pak, tapi sebenarnya lebih tinggi Pak. Kan tadi pertanyaannya berdasarkan gambar. Ya. Iya Pak. Pertanyaan berdasarkan Sudah, gambar. Ya, Berarti Habib jawaban salah, teman-teman Pak. tidak ada yang benar. Ya. rabbit. Saya Sayang atap. sekali. Nah, ada. Kita coba kesempatan ketiga. Ya, 1, 2, 3. Saya yang lebih Apa Pak? Rumah adat mana ini? Ngelek-ngelek. ada Papua. Papua. Iya. Ayo kelas Jayapura, jangan sampai salah nanti jawabannya. Iya. Iya Pak. Jangan sampai salah, Bib. Iya. Jawab ini mana nih? Oke, kita hitung mundur. Bib, jangan salah, Bib. Wesan, 3. aku Mataram San. Yang Dua. itu Mataram, Bib. Ternate. 1.
Oke, kita lihat Berapa pertanyaannya. jumlah daun? Apanya? Berikut ini tanaman apakah yang tidak terdapat dalam gambar? Kelapa, Kelapa. talas atau keladi? Atau Keduanya. kedua-duanya nggak ada? Kelapa. Kelapa ada tak sih, Bib? Ada. Mataram, Bib. Aku di Mataram. Aku tahu. Ada. Dua-duanya tak ada. Dua-duanya Ayo, tak ada. mana Bib? Nggak ada. Habib. Dua-duanya nggak ada. Apa? Kelapa. Dua-duanya tak ada. Kelapa kelas. Oke. Kelas tadi ada. Ayo, jaya pula. Banyak yang menjawab kelapa ya. Alas kita cek atau ya. keladi. Apa tuh? Kelapa. Jangan salah, Oke. Bib. Apa, Kita Bib? lihat Kelapa, Mam. pohon kelapa di sini. Ada. Ada pohon kelapa. Aku. Dua-duanya pun ada. Pohon talasnya, tanaman talasnya. Ada. Dua-duanya tak ada. Talas. Ada. Ada. Talasnya ada. di Coba sini. kami bilang. Kelapa. Oke, jawab yang menjawab Bener aja kelapa kalau ada orang, keren ada. ya. Berarti konsentrasi Anda sudah membaik. Otak saya udah baiknya Pak, walaupun 0,1. Oke, kita cek kesempatan keempat teman-teman. Mudah-mudahan bukan kebetulan tadi, tapi karena konsentrasinya memang sudah baik. Oke, ini rumah adat Provinsi Jambi. Ya. Jambi. Mm. Oke. Saya nengok dulu. Oke, silakan diperhatikan Bib, baik-baik. perhatiin, Bib. Ya, Kira-kira pertanyaannya tentang apa? Pasti pintu. Jangan kasih Habib terus. Anda juga perlu jawab. Saya udah Boleh jawab hitung Bib, mundur. tadi. 3, Coba itu bunganya, weh, bunganya. 2, 1. Nggak ada kerjaan. Kayaknya bunganya. Oke, pertanyaannya. Ada berapa tanda X Tidak, saya itu. pada ujung atap rumahnya? Dua. Ada yang jawab 2. Oke, baik, cukup. Dua kayaknya, dua. 2 ya. Masya Allah. Sepakat banyak yang menjawab 2. Kita lihat gambarnya tadi. Saya 4. Ada 1, ada 2, ada 3, dan 4. Ada 4. Ya? Ada itu XX-nya. Oke. Kalau tengok dari samping kan ada. Salah satu ciri khas tanda rumah adat di Provinsi Jambi adalah di ujungnya itu ada silangnya seperti itu, teman-teman. Kenapa ada silang, Pak? Kan Bapak kan orang Jambi. Kata Bapak. Kan berdasarkan gambar Pak, yang kita lihat di gambar ini ada 2. Iya. Oh, ini juga Saya udah X ini, screenshot Pak. lagi, Pak. Tidak nampak itu Bapak. Kita lihat pertanyaannya ya. Nah, tidak ada berdasarkan gambar pada ujung rumah. Ribut. Nah, ya. Bapak tidak mengatakan berdasarkan gambar. Iya, benar. Atap. Kita masuk ke kesempatan yang terakhir. Mudah-mudahan teman-teman yang belum berhasil kali ini bisa berhasil. Astagfirullahaladzim. Kesempatan terakhir. Kira-kira rumah adat mana lagi yang kita tampilkan? Bib, please, Bib. Atap Bapak. Bib. Oke. Weh, Padang. Wih, Ini mana nih? Wih, banyak nih. Oke. Tenang. Silakan perhatikan baik-baik dengan rumah ini. Tunggu. Tengok lagi jendelanya 1, 2, 3. Aku hitung pohonnya. Kita hitung mundur. Nah, aku hitung 3, pohonnya, Bib. Aku hitung 2, jendelanya, Bib. 4, 1. 6, Pertanyaannya adalah, Kerjasama 8, nih ya. 9, 10. apakah warna baju yang dipakai oleh pengunjung? Hijau, hijau. Warna apa? Hijau. Kuning, hijau. Kayaknya tadi ada warna hijau-hijau kayaknya. Kita lihat apakah kuning atau hijau. Itu ada hijau-hijau. Ya Allah, sudah mulai ini ya Pak Toto ya. Dan warnanya adalah Hijau. Oh ya.
Hijau. Masya Allah. Udah mulai konsentrasi sepertinya Pak Toto. Insya Allah konsentrasinya luar biasa. Iya, sudah mulai konsentrasi ya. Baik. Keren. Baik ya. Iya, iya. Mudah-mudahan konsentrasinya bisa terus dijaga sampai nanti sesi pembelajarannya selesai. Baik, Awas lu ya. cukup teman-teman ya untuk refresh otaknya dulu, gitu ya. Sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran intinya tentang kisah teladan Iya. dari Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Pak Toto tidak membahas kisah secara keseluruhan gitu ya. Kita ambil beberapa hikmah yang bisa kita teladani dari perjalanan hidup beliau, gitu ya. Apa yang bisa kita teladani dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Untuk poin sebentar, ya. Nah, untuk poin pertama ya ini tentang di mana Rasulullah diberikan gelar kehormatan, gelar Al-Amin. Teman-teman ada yang pernah dengar istilah ini? Rasulullah diberikan gelar Al-Amin. Ada yang tahu artinya? Tidak. Tidak. Oke, yang lain mungkin ada yang pernah dengar gitu, Pak, kalau nggak salah artinya ini gitu. Pak, kayaknya itu adil, Pak. Apa Bang Fatir? Kayaknya adil. Kayaknya Adil. adil. Oke. Mana adil? Orang yang jujur. Orang yang jujur siapa itu tadi? Bang Zaki. Saya tahu Pak, saya tahu artinya apa. Ya, Bang Hasan. Orang yang jujur. Orang yang Bijaksana. bijaksana. Baik, Masya Allah. Ya, kita akan bahas ini. Bang Atar. Ya, kita akan bahas sama-sama ya teman-teman. Gelar Ini Al-Amin penghapus, ini, Pak. ya, gelar Al-Amin ini yang dimaksud adalah orang yang dapat dipercaya. Ya. Betul, teman-teman yang mengatakan tadi jujur gitu ya, Bang Zaki, ada korelasinya. Jadi karena Rasulullah ini memang terkenal dengan amanah, orang yang jujur, sehingga orang-orang menganggap Rasulullah sebagai orang yang dapat dipercaya, sehingga diberikan gelar kehormatan Al-Amin. Nah, salah satu peristiwa yang sangat dikenal yaitu di mana Rasulullah bersama kaum Quraisy. Dimatikan dulu ini ya mikrofonnya. Coba Faras juga. Ya, mohon kerjasamanya teman-teman, mikrofonnya boleh dinonaktifkan dulu. Kan tadi sudah sepakat ya, tuh ya. Oke, Pak Toto ulangi. Salah satu kisah yang sangat terkenal gitu, di mana Rasulullah ini sangat dipercaya oleh kaumnya, di mana Rasulullah bersama kaum Quraisy diberikan kepercayaan untuk memperbaiki Ka'bah gitu. Dan di saat peletakan batu Hajar Aswad ke tempat semula, nah itu orang-orang berdebat. Jadi orang-orang pemuka-pemuka kabilah kaum Quraisy itu berdebat. Siapa yang harus meletakkan? Mereka merasa mereka yang berhak seperti itu. Namun tidak ada kesepakatan. Akhirnya setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya disepakati Rasulullah sebagai satu-satunya orang yang dipercaya untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini ke posisinya. Nah, kan Rasulullah tinggal meletakkan aja ya kalau kita berpikir simpelnya, sederhananya begitu. Tapi disinilah letak kebijaksanaannya Rasulullah. Beliau diberikan amanah untuk meletakkan Hajar Aswad, namun beliau berpikir yang anti mainstream kalau teman-teman boleh bilang gitu ya, yang tidak terfikirkan oleh pemuka-pemuka kabilah ini sebelumnya. Jadi beliau mengambil sebuah kain, selembar kain di mana nantinya diletakkan di tengah kain itu batu Hajar Aswadnya, dan di setiap sudut kain itu sama-sama diangkat oleh pemuka kabilah kaum Quraisy tadi yang saling berdebat tadi gitu. Jadi dengan kain itu Rasulullah menyatukan pemuka kabilah yang saling berselisih tadi.
dan akhirnya diangkat. Pada saat sudah mendekati Ka'bah dan di posisi Hajar Aswad, Rasulullah yang meletakkan kembali Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Nah, dari situ, Masya Allah, orang-orang terkagum dengan keputusan yang diambil oleh Rasulullah. Gitu. Dan gelar Al-Amin ini sendiri, Rasulullah dapatkan bukan setelah Rasulullah menjadi Nabi, teman-teman. Bahkan sudah diberikan oleh orang-orang Quraisy itu sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi. Sejak beliau remaja sudah terkenal dengan jujurnya, teman-teman mungkin sudah tahu juga kisahnya di mana Rasulullah gemar ikut kakek beliau berdagang begitu ya, dipercaya untuk menjual barang dagangan Sayyidah Khadijah itu, dan saking jujurnya sehingga sampai beliau dewasa pun gelar Al-Amin ini tersematkan pada diri beliau dan tidak terbantahkan seperti itu. Nah, ini salah satu yang kita kenal kisahnya hingga saat ini. Gelar Al-Amin, gelar pertama yang diberikan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah mendapatkan gelar kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah ini kita bisa tinjau juga dari sisi keberagaman sosialnya. Mungkin Bu Mega bagaimana bisa menyampaikan gitu keterkaitan keberagaman sosialnya sendiri bagaimana sih Bu? Gitu. Dengan sikap yang sudah Rasulullah lakukan tadi dari kisah menyatukan kaum kabilah, beberapa kabilah yang bersengketa, yang berdebat gitu, tapi Rasulullah bisa menyatukan mereka gitu. Masya Allah. Bagaimana Bu Mega? Ya Pak Toto. Masya Allah ya teman-teman, kisah Rasulullah ini sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan tentunya kita bisa kaitkan juga dengan hal lainnya, seperti di masa penduduk Mekah itu juga terdapat keberagaman teman-teman ya. Ketika Rasulullah kecil, di mana Rasulullah membantu pamannya untuk berdagang, benar ya? Nah, berdagang itu sendiri juga termasuk dari keberagaman ekonomi di masyarakat Mekah pada saat itu, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kota Mekah berada di daerah yang tandus ya, jadi tidak bisa untuk melakukan pertanian, perkebunan pun susah. Jadi salah satu kegiatan ekonominya adalah berdagang pada masa itu. Dan begitulah kerennya Rasulullah kita ya teman-teman. Dan dari cerita gelar Al-Amin itu sendiri, ketika para kabilah suku-suku itu berdebat, wah saya nih yang pantas untuk mengangkat Hajar Aswad. Oh nggak bisa gitu ya. Namun Rasulullah bisa menyikapi keberagaman itu teman-teman. Bagaimana cara Rasulullah menyikapinya? Yaitu menyatukan semuanya. Rasulullah menyatukan para pemuka kabilah. Yuk kita bersama-sama mengangkat Hajar Aswad ini. Dari kisah itu, para pemuka kaum kabilahnya juga ridho ya teman-teman ya. Akhirnya diangkatlah Hajar Aswad itu, ditempatkan di tempat yang semestinya. Jadi itu salah satu sikap bagaimana kita menyikapi keberagaman ya teman-teman. Kita harus saling bersatu. Sama juga nih dengan Indonesia. Apa semboyan kita teman-teman? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu teman-teman ya. Jadi itu salah satu sikap yang bisa kita ambil untuk kisah ini. Silakan dilanjutkan Pak Toto. Baik, Masya Allah, terima kasih Bu Mega atas penjelasannya terkait keberagaman yang kita temukan yang ada di kisah Rasulullah ini. Ini baru poin pertama teman-teman. Masya Allah banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nih. Kira-kira poin apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi tercinta kita ini? Poin yang kedua, yakni Rasulullah itu terkenal sangat penyayang teman-teman. Bukan hanya kepada anak beliau, bukan hanya kepada keluarga, orang tua, bahkan ke masyarakat. Nah, masyarakat ini berarti orang-orang di sekitar beliau, begitu. Jadi kalau bahasa kita mungkin bisa dibilang tetangga, begitu ya teman-teman. Teman-teman bermuamalah dengan tetangga sekitar, dengan orang-orang di sekitar rumah, bermain bersama teman-teman, gitu. Nah,
kita boleh teladani kisah wujud dari rasa kasih sayang Rasulullah ini teman-teman. Dimana salah satu hadis yang terkenal yang kita hafalkan juga di sekolah gitu ya. Man la yarham, boleh lanjutkan teman-teman. Kira-kira siapa yang bisa melanjutkan? Man la yarham wala Wala yurham. Masya Allah, keren Bang Fatir. Ya. Saya tadi tidak ngomong Pak, tapi off mix. Oh, oke. Baik. Jadi Pak Toto baru dengar gitu ya. Ya, barang siapa tidak mau berbelas kasih atau berkasih sayang, maka ia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Intinya seperti itu. Jadi dari hadis itu kita bisa tangkap Rasulullah sangat menganjurkan untuk berbelas kasih. Gitu. Bukan Saya mau hanya tanya Pak. Mau tanya Pak. Kenapa Bang Atar? Teman saya non Muslim. Oke. Tidak ada yang mau jawab terus. Kenapa Bang Atar? Teman saya non Muslim gimana Pak? Banyak kali Pak. Masya Allah. Fatir ngapain tuh? Ya, itu salah satu bentuk keragaman Bang Atar gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua tetangga kita itu harus semuslim dengan seagama dengan kita, harus muslim semua, tidak gitu ya. Jadi meskipun kita punya tetangga di lingkungan sekitar kita ada yang tidak sekeyakinan dengan kita, ada yang non muslim tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Atar, tidak apa-apa gitu. Rasulullah tetap menganjurkan untuk berkasih sayang terhadap tetangga gitu. Ya, sebagaimana hadisnya di hadis lain juga dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus memuliakan tetangganya. Begitu. Nah, dan salah satu bukti kasih sayang Rasulullah terhadap orang tua, sebagaimana kita ketahui juga dengan hadis yang disampaikan oleh yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang suatu kisah seorang pemuda yaitu Ibnu Mas'ud. Teman-teman mungkin juga pernah dengar hadis ini karena ini juga termasuk hadis hafalan nih teman-teman di sekolah. Gitu. Kira-kira pertanyaannya begini. Ada seorang pemuda yang menghampiri Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah?" Gitu. Kemudian Rasulullah berkata, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab lagi yang kedua, birrul walidaini, atau yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang terakhir ditanya lagi yang ketiga kalinya, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Kemudian dijawab untuk yang ketiga kalinya, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, Rasulullah meletakkan birrul walidain. Artinya di sini birrul walidain ini di nomor kedua. Berarti levelnya itu lebih utama dibandingkan jihad, teman-teman. Dengan teman-teman berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, sayang kepada orang tua, berarti teman-teman sudah melaksanakan suatu amalan yang paling disukai oleh Allah. Begitu. Nah, terkait ke tetangga sebagai teman tadi yang disampaikan oleh Bang Atar, kita tidak boleh membatasi kita harus bergaul dengan sesama muslim saja, tidak begitu ya. Tapi teman-teman tetap bergaul, tetap bermuamalah, hanya teman-teman tidak diperbolehkan untuk bertoleransi tentang masalah ibadah. Jadi kalau untuk pergaulan dunia tidak apa-apa, teman-teman mau main bola bareng, mau main sepeda bareng, silahkan, nggak apa-apa gitu. Bahkan kita bersedekah ke non muslim pun diperbolehkan begitu. Ya, jadi tidak pilih-pilih untuk hal itu kecuali untuk hal ibadah. Nah, Pak, saya temenan dengan non muslim, dia pas hari Minggu pergi beribadah, saya diajak gitu. Nah, ya karena teman baik ya udah saya ikut. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Untuk urusan ibadah teman-teman tidak boleh dengan alasan kan saling kasih sayang Pak gitu. Oh, tidak boleh untuk urusan itu. Betul nggak Bu Mega? Gimana Bu Mega? Iya, benar ya Pak Toto ya. Jadi teman-teman di kisah ini dan Bu Mega kaitkan dengan pengalaman Atar tadi ya. Di situ kita bersikap toleransi ya Atar ya. Toleransi itu ya kita sama-sama bersikap tenggang rasa gitu. Namun
ada batasan. Kita bisa bermuamalah dengan siapapun Bang Atar dalam kehidupan pergaulan untuk yang dunia ya. Tapi kita ada batasan untuk akidah dan ibadah. Contohnya Bang Atar lagi main bola nih sama teman non muslimnya. Kemudian ketika waktu azan Bang Atar sholat dan temannya menunggu Bang Atar sholat. Seperti itu ya. Dan itu juga salah satu cara menyikapi kita dalam keberagaman ini. Sama juga dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 juga Allah sudah menyampaikan ya bahwa memang keberagaman ini sudah ketetapan dan anugerah karena Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Boleh saja Bang Atar berteman, tapi ada batasan untuk akidah dan ibadah. Oke Bang Atar? Iya. Lanjut Pak Toto, silahkan. Oke, Masya Allah cukup jelas sekali penjelasan dari Bu Mika tadi. Mudah-mudahan Bang Atar kedepannya tidak canggung lagi ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman Bang Atar mau bermain dengan teman-teman yang non Muslim, nggak apa-apa. Gitu ya. Jangan ini pilih-pilih lagi. Gitu. Untuk bermuamalah urusan dunia diperbolehkan. Oke Bang Atar ya. Setelah itu poin yang kedua yang kita bahas. Tadi yang pertama teman-teman kita mengambil keteladanan Rasulullah sebagaimana beliau diberikan gelar menjadi Bang Faras, mohon kameranya boleh dinonaktifkan. Teman-teman yang lain juga. Mikrofonnya maaf. Mikrofonnya dinonaktifkan dulu. Mikrofon. Baik. Kemudian yang kedua yaitu tentang kasih sayang Rasulullah terhadap sesama. Patut kita teladani juga dan mudah-mudahan bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita ambil poin yang berikutnya, kira-kira tentang apa gitu ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari Rasulullah, yakni tentang rasa kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Nah, ini poin penting juga teman-teman. Jadi kalau tadi kasih sayang terhadap sesama, ya sesama manusia, begitu ya. Nah, kalau ini kepeduliannya bukan hanya terhadap sesama saja, tapi terhadap lingkungan juga. Jadi lingkungan itu bukan hanya sesama manusia saja, tapi dengan pohon, dengan binatang, dengan apa yang ada, apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, nah itu kita jaga dengan baik. Nah, sebagaimana salah satu amalan yang beliau ajarkan begitu, yaitu tidak berlebihan dalam pemakaian air saat berwudu. Nah, teman-teman sering ditekankan kan kalau di sekolah lagi wudu, kerannya dikecilkan seperti itu. Nah, itu salah satu wujud kecintaan kita mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi, yaitu berhemat saat penggunaan air, saat berwudu khususnya. Gitu ya. Jadi tidak lagi nanti saat teman-teman berwudu kerannya dibesarkan gitu. Apalagi wudu sambil ngobrol gitu. Kerannya tetap hidup, tapi kita nggak wudu, tapi ngobrol aja gitu. Nah, itu tidak disukai oleh Rasulullah. Gitu. Jadi kalau teman-teman merasa mengaku cinta dengan Rasulullah, mengaku sebagai umatnya Rasulullah, maka yuk sama-sama kita amalkan poin yang pertama ini. Gitu ya. Berhemat dalam berwudu. Itu salah satu wujud rasa kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Dan wujud yang lainnya juga kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi, gitu ya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, gitu. Jadi kita dilarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi, gitu. Nah, itu Allah perintahnya dari Allah dan Rasulullah mengamalkan, dan kita sebagai umat beliau kita harus teladani ini gitu. Jadi tidak lagi salah satunya tadi yang sederhananya yang bisa kita lakukan yaitu tidak boros penggunaan air, kemudian tidak membuang sampah sembarangan seperti itu, tidak apalagi ya, tidak merusak tanaman dengan dengan bahasanya dengan iseng aja Pak, nebang-nebang pohon gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi memang harus ini. Jadi teman-teman mau nebang pohon pun harus ada alasannya, harus dengan berdasarkan pertimbangan yang intinya tidak boleh merusak gitu. Bukan karena
tujuannya ingin mengeksploitasi bumi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi salah satu efeknya yang kita rasakan yaitu teman-teman beberapa minggu yang lalu kita merasakan di Tanjung Pinang banjir, ya seperti itu. Nah, itu salah satu imbas dari yang kita perbuat sendiri gitu. Buang sampah sembarangan, akhirnya beberapa drainase, beberapa selokan tidak lancar alirannya gitu. Akhirnya airnya meluap. Nah, itu salah satu yang kita rasakan gitu. Nah, jadi harapannya dengan kita meneladani salah satu kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan ini, nah kita bisa mengurangi dampak kerusakan yang ada di muka bumi ini. Begitu Bu Mega, gimana? Bu Mega kira-kira menyikapi gitu salah satu sikap Rasulullah yang satu ini kira-kira bila kita korelasikan dengan keberagaman sosial seperti itu, bagaimana Bu? Iya, itu juga ada kaitannya ya teman-teman ya. Di sini kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Allah mengatakan janganlah kalian merusak bumi yang sudah Allah perbaiki ya teman-teman. Ini ada kaitannya juga dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan teman-teman. Apa saja kegiatan ekonomi? Ada pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, perikanan. Nah, kalau manusia tidak mengindahkan kepedulian terhadap lingkungan, bisa jadi saat perikanan ikannya diambil dengan pukat harimau, diambil secara besar-besaran, sehingga ekosistem di laut akan hancur. Kemudian contohnya kita ambil dari pertanian misalnya, ketika seseorang ingin membuka lahan, kemudian dia menebang secara besar-besaran, membakar hutan, iya tentu akan berefek juga, itu merusak lingkungan. Efeknya juga ke manusia, seperti apa? Ketika dibakar, kita akan mendapat asap ya teman-teman ya, dan itu juga berpengaruh pada kesehatan. Contoh lainnya pada pertambangan, begitu banyak tempat-tempat tambang yang setelah digali hasil alamnya itu dibiarkan saja, dan itu termasuk kegiatan merusak lingkungan teman-teman. Alangkah lebih baiknya kita bijak dalam menggunakannya. Ketika kita menebang pohon, mari kita tanam pohon kembali, begitu ya teman-teman ya. Jadi sangat penting sekali sikap peduli ini tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada lingkungan. Harapan Bu Mega, teman-teman sekarang adalah teman-teman yang sangat peduli terhadap orang lain maupun lingkungan. Caranya sederhana, tidak berlebihan dalam air wudhu, membuang sampah pada tempat sampah. Oke. Siapa yang sudah konsisten membuang sampah di tempat sampah? Boleh diangkat tangannya. Masya Allah, ada Bang Lugo yang Bu Mega lihat pertama kali. Terima kasih, ada Kak Khaira. Ya, tentunya teman-teman sudah digaungkan terus ya, kalau buang sampah itu di tempat sampah. Paham tuh? Pahim dah Bu Mega. Nah, oke kita lanjut lagi ke Pak Toto, silahkan. Baik, Masya Allah teman-teman ya, dari 3 poin itu saja tadi sudah banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani gitu. Itu saja bisa kita terapkan dengan baik, Masya Allah. Insya Allah cinta Rasulullah akan mengalir kepada kita semua. Amin. Gitu. Ada satu lagi poin yang menjadi pelengkap dari 3 poin yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana poin yang terakhir ini adalah gabungan atau kombinasi dari apa yang sudah kita terapkan, sikap-sikapnya dari yang awal tadi gitu. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya gitu, menjadi orang yang jujur, tanggung jawab, amanah, kemudian kita saling mengasihi, menyayangi sesama manusia, kemudian yang ketiga kita juga peduli, kasih sayang terhadap lingkungan sekitar gitu ya, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, kita menyadari kalau kita itu semuanya adalah sama-sama makhluk Allah, seperti itu. Nah, sikap itu semua bila kita bisa terapkan dengan baik, maka ini adalah poin yang paling utama sebagaimana yang Rasulullah diutus ke muka bumi, yaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 dikatakan, dan tidaklah kami utus engkau ini adalah Nabi Muhammad SAW
kecuali hanya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, teman-teman, Rasulullah diutus itu boleh ada yang menjawab ya kira-kira. Rasulullah diutus di negara mana? Lahir di negara mana? Mekah. Di kota Mekah, betul ya. Untuk kota Mekah sekarang ada di negara Arab gitu ya teman-teman ya. Mekah itu hanya satu wilayah saja di sana. Kota kecil sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Mega, lokasinya adalah lokasi yang tandus, daripada gersang, banyak bebatuan, panas gitu. Tapi sebagaimana firman ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dikatakan Rasulullah itu pembawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, buktinya kita yang di Indonesia ini yang jauh dari kota Mekah gitu, ya. Kita bisa mengenal beliau, kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mengenal ajaran-ajarannya Rasulullah dan bisa memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah. Masya Allah, gitu. Dan sebenarnya ajaran yang beliau berikan bukan hanya untuk kita, gitu, tetapi untuk semua manusia, untuk seluruh alam, untuk semua makhluk. Ya, jadi semua penghuni alam semesta ini ialah memiliki memiliki apa istilahnya kalau kita bisa bilang memiliki contoh yang bisa diambil juga dari Rasulullah seperti itu. Ya, jadi bagaimana Rasulullah bersikap kepada sesama manusia, bagaimana Rasulullah bersikap kepada binatang, bagaimana Rasulullah bersikap kepada tumbuhan dan lingkungan sekitarnya, gitu. Itu adalah wujud dari rahmah. Gitu. Rahmah itu adalah suatu hal yang membawa kebaikan. Gitu ya. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita berikan kepada orang, harapannya itu selalu memberikan kebaikan. Nah, jadi teman-teman tidak dianjurkan teman-teman memberikan sesuatu yang tidak baik. Misalnya kayak ucapan gitu. Nah, tidak boleh memberikan ucapan yang tidak baik. Jadi semuanya harus baik. Nah, semua hal yang memberikan dampak kebaikan kepada sesuatu itu bisa dikatakan rahmah. Masya Allah. Jadi harapannya dari 3 poin yang sebelumnya kemudian di poin yang terakhir ini kita bisa gabungkan sehingga Suara apapun. Bapak kok nggak ada? Kenapa Kak Eca? Cek 1 2 3. Pak. Masih belum terdengar suaranya? Kok Pak dari tadi? Oh, dengar. Baik ya. Tadi Bapak saya mana lagi? Ya. Harapannya dengan kita bisa gabungkan semua sikap keteladanan Rasulullah yang kita sudah bahas, harapannya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita bisa meneladani sebagaimana kita sebagai pemeluk agama Islam memberikan rahmah, memberikan kebaikan kepada lil alamin, kepada seluruh alam semesta. Masya Allah. Itu kurang lebih pembahasan kita tentang keberagaman dan berbagai macam sikap terpuji yang Rasulullah miliki, gitu. Namun sebelum kita bahas terkait apa yang bisa kita terapkan atau hikmah apa yang bisa kita ambil, gitu. Bu Mega mungkin terkait rahmatan lil alamin ini sendiri kalau kita kaitkan dengan keberagaman sosial seperti apa Bu Mega? Baik, Rasulullah sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam ya teman-teman. Masya Allah sekali. Betul seperti yang Pak Toto katakan bahwa agama Islam itu bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh penduduk yang ada di bumi ini, teman-teman. Sama halnya juga, agama Islam itu hanya satu-satunya agama yang Allah ridhoi, teman-teman ya. Bagaimana kaitannya dengan keberagaman? Tentu sikap yang kita ambil, alangkah lebih baiknya atau baiknya kita mengikuti dari sikap dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersikap dan bermuamalah dengan orang lain, kemudian bagaimana ia menunjukkan ketegasan akidah dan ibadahnya. Misalnya untuk Indonesia sendiri, kita beragam suku bangsa ya teman-teman ya, dan keberagaman Ini itu hal error umum ya? suatu negara atau wilayah. Nah, sikap yang tepat Ini untuk kita laptop. adalah toleransi ya teman-teman ya. Kita saling toleransi baik dalam beragama maupun dalam perbedaan lainnya.
Kemudian teman-teman, kita juga mendukung persatuan. Sama dengan kisah ketika mengangkat Hajar Aswad tadi. Mari sama-sama kita mendukung persatuan. Kalau untuk Indonesia, berarti kita Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, untuk sikap lainnya terkait keberagaman ini, kita tetap menjaga kerukunan hidup, teman-teman. Kita nggak boleh saling menjatuhkan, saling menjelekkan, misalnya suku lain, seperti itu ya teman-teman. Kita mari menjaga kerukunan. Dan terakhir, apa yang sudah baik dari negara kita, Indonesia ini, mari kita sama-sama lestarikan. Itu saja dari Bu Mega keterkaitannya dengan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Bu Mega kembalikan ke Pak Toto ya, silahkan. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Bu Mega tadi. Mudah-mudahan memang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mega tadi juga bisa kita terapkan di pembelajaran yang lain juga teman-teman, gitu ya, terkait keberagaman sosial, tentang kesatuan tadi, Bhinneka Tunggal Ika, Masya Allah. Jadi apa yang Rasulullah terapkan, apa yang Rasulullah ajarkan itu sangat kontekstual untuk seluruh zaman, sepanjang zaman gitu. Bukan hanya untuk di masa Rasulullah saja gitu, tapi hingga saat ini apa yang Rasulullah contohkan itu bisa tetap kita terapkan gitu. Jadi tidak ada bahasanya zaman old, zaman now, tapi memang all the time gitu. Apa yang Rasulullah contohkan itu bisa kita terapkan sepanjang masa. Nah, untuk itu inilah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang sudah kita bahas terkait Nabi tercinta kita ini. Hikmah yang pertama yang kita ambil yaitu kita senantiasa berusaha untuk jujur dan tanggung jawab atas amanah yang diemban. Nah, salah satu amanah mungkin kalau yang teman-teman bisa tangkap atau yang mungkin bisa yang biasa teman-teman dapatkan ialah salah satunya tugas dari sekolah. Jadi kalau teman-teman mendapatkan penugasan gitu, kemudian yang diberikan untuk dikerjakan dan dikumpulkan di waktu tertentu seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk amanah, teman-teman. Teman-teman diamanahkan oleh Bapak Ibu guru untuk menuntaskan. Nah, tugas kita ya, tugas teman-teman adalah harus tanggung jawab dengan amanah yang sudah diberikan. Jadi tidak kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita tidak boleh mengabaikan amanah yang sudah diberikan. Tidak boleh lalai. Kalau telat waktu masih oke lah, tapi mengerjakan begitu ya. Bahkan ada yang sudah Suara sampai Bapak tak ada. Hilang. Kak Eca, tunggu dulu Kak Eca ya. Nggak tahu nih, di Kak Suara Eca Bapak saja yang hilang. sepertinya suara Bapak tak masuk. Iya, Ya. saya masuk kok, Pak. Ya, di teman-teman yang lain, alhamdulillah suara Bapak tetap terdengar. Oke ya. Iya Pak. Baik. Masuk kok suaranya, dengar. Boleh nanti Kak Eca jika memang suaranya Bapak masih belum terdengar, Saya error ya. ya, nanti boleh dicek lagi Kak di rekaman ulangnya seperti itu. Oke ya Kak Eca ya. Baik, jadi untuk poin yang pertama teman-teman diharapkan kita bisa senantiasa jujur dan tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Salah satunya tadi tugas gitu ya. Baik. Kemudian poin yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah yang tadi, yaitu kita diharapkan memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, gitu. Ya, terhadap sesama manusia, terhadap sesama sebangsa setanah air, gitu. Kalau memang kita tidak saudara seagama, kita adalah saudara senegara atau setanah air. Nah, jadi begitu seperti yang tadi Bang Atar bilang, temennya saya non muslim, nggak apa-apa gitu. Buktikan kalau memang kita sebagai seorang muslim itu juga bisa bermuamalah dengan baik meskipun dengan dengan orang-orang yang tidak sekeyakinan. Iya Pak. Poin yang ketiga, diharapkan setelah kita mempelajari kisah Rasulullah tadi, kita bisa juga menimbulkan rasa peduli kita bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga lingkungan, gitu ya. Tidak apa tadi contohnya tidak boros saat berwudu, gitu, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman karena alasan yang iseng-iseng saja atau tidak ada alasan yang
darurat seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah sebagaimana yang kita bahas di poin kesimpulan tadi, yaitu Rasulullah sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, rahmat seluruh alam itu bisa kita capai bila kita bisa menerapkan ketiga ini tadi. Kita bisa tanggung jawab, ya, sebagai seorang insan kita bisa amanah dengan apa yang diberikan. Kemudian kita bisa berkasih sayang dengan sesama manusia dan bisa juga peduli terhadap sesama makhluk Allah, terhadap lingkungan. Maka apapun yang kita berikan itu dalam bentuk yang tujuannya adalah memberikan kebaikan terhadap makhluk Allah, maka itu adalah wujud dari rahmat lil alamin. Masya Allah. Jadi teman-teman, itu kurang lebih pembahasan materi kita hari ini tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang harapannya bisa kita contoh, bisa kita tiru, dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kurang lebih kita masih ada waktu nggak Bu Mega? Oke, sudah cukup. Berarti untuk penjelasannya Bapak rasa sampai di sini saja. Bapak kembalikan lagi kepada moderator Pak Azmi. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasannya begitu ini ya Pak Toto. Mudah-mudahan teman-teman bisa meneladani tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Toto tentang kisah Rasulullah. Kemudian Bu Mega juga menyampaikan tentang keberagaman sosial dan juga ekonomi, di mana tadi juga sudah dikaitkan dengan surah Al-Hujurat, kemudian Al-Anbiya, di mana Rasulullah merupakan utusan atau membawa berkah bagi seluruh umat, dan di mana kita juga diminta untuk selalu bersikap jujur, tanggung jawab, adil, amanah kepada semua manusia dan juga lingkungan. Nah, semoga kita semua senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang telah dicontohkan sebagaimana yang telah Pak Toto sampaikan tadi. Oke, teman-teman, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita sudahi. Apabila nanti ada yang perlu didiskusikan kembali, boleh langsung menghubungi wali kelasnya masing-masing untuk lebih intensnya. Oke, Pak Toto, Bu Mega, ada lagi sebelum Pak Asmi tutup? Oke. Pak Asmi. Oke, jika memang tidak ada, Pak Asmi akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktunya dan juga menerapkan protokol kesehatan ketika keluar rumah. Jangan lupa juga di hari Sabtu kita tetap ada pembelajaran review materi secara tatap muka di sekolah. Oke, Pak Asmi akhiri untuk pembelajaran kita pada Bentar Pak Asmi. Iya, Pak. Iya, Pak Toto. Infokan terkait ini Home Fun Project gitu ya. Harapannya teman-teman sudah membaca jadwalnya. Jadi yang belum menerima Home Fun Project di sesi tatap muka hari Sabtu lalu bisa diambil nanti hari ini mulai pukul 13.00 atau jam 13.00 jam 1 siang. Iya Pak. Oke Pak Asmi. Oke, teman-teman kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Pak Asmi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. teman-teman.